Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan nikmat-nikmatnya lah kehidupan kita berjalan dengan baik dan lancar, dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk terus memperbanyak bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang berkata, "Man 'alima tula rihlatis ta'ad." Apa artinya? Orang yang yakin betul, orang yang tahu bahwa dalam waktu dekat dia akan melaksanakan perjalanan yang jauh, tentu dia akan mempersiapkan dengan jauh lebih matang. Apa maknanya? Maknanya mungkin kalau kita pergi ke kantor, perbekalan paling banter adalah baju, ransel dengan laptop, atau mungkin satu rantang makanan. Itu paling banyak. Kalau ke sekolah barangkali seorang pelajar kurang lebih sama, seragam, ransel isi buku, dan juga bekal makanan. Tapi kalau seandainya pergi satu pekan keluar kota atau bahkan keluar negeri, kira-kira persiapannya sama atau beda, Pak? Beda. Lebih ringkas atau lebih banyak? Subhanallah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perjalanan yang sedang dia tempuh, yang akan dia tempuh, itu perjalanan yang panjang dan butuh bekal yang tidak sedikit. Disiapkan segala sesuatunya. Cukup baju satu pasang nggak cukup. Bahkan mungkin cuman baju, bekal cemilan juga dibawa, segala macam dibawa. Subhanallah, di depan kita ada sebuah perjalanan yang entah di mana ujungnya, saking panjang, yaitu perjalanan kehidupan akhirat. Maka bagi jiwa-jiwa yang mengerti betul bahwa hidup di akhirat itu, subhanallah, digambarkan dalam Al-Quran bahwa satu harinya saja ka'alfi sanati mimma ta'uddun, rasanya seperti 1000 tahun yang kita hitung dengan kalender kita. Maka kembali lagi cek perbekalan kita. Apakah kiranya bekal sholat kita sudah cukup, bekal puasa kita sudah cukup, bekal amanah kita sudah cukup, dan terutama bekal akidah kita, dan seluruh yang harus kita perbanyak bekalnya, apakah sudah ditambah atau justru kita santai-santai saja, padahal perjalanan bisa saja datang esok hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam rangka tadi memperbanyak bekal kita ke kampung akhirat,
bukan hanya memperbanyak bekal, ya, tapi bekal yang berkualitas juga. Ada orang mengira bekalnya banyak tapi nggak berkualitas, sehingga sia-sia, ya. Banyak dia mencoba mengumpulkan amal soleh, tapi ternyata yang dia bawa meskipun banyak dicatatnya, ternyata itu tidak bernilai pahala. Kenapa? Karena syaratnya kurang, ya. Syaratnya kurang. Apa syaratnya diterima amal soleh? Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Ya, mutaba'ah, ittiba', mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita jalani pada malam hari ini adalah sesuatu yang sangat agung, ya, karena kita sedang berbekal diri, ya, dengan bekal yang tidak hanya jumlah saja yang kita perhatikan, namun juga kualitas, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, yaitu ilmu tentang salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, kewajiban menjalankan dan mendirikan salat. Alhamdulillah, bab demi bab sudah kita lewati satu persatu, dari mulai menghadap kiblat, berdiri, ya, kemudian niat kita sudah paparkan, takbir, mengangkat tangan, kemudian setelah takbir dan mengangkat tangan, kemudian bersedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baru setelahnya membaca doa iftitah atau istiftah. Barulah setelah itu membaca isti'adzah. Masih ingat ya? Insyaallah ya. A'udzu billahis samii'il alim atau a'udzu billah, ya, minasyaitonir rajim. Terus min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Masyaallah, alhamdulillah, berarti sudah diamalkan. Yang bingung berarti belum. Nah, lazim diamalkan karena ini isti'adzah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kata min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, dan memang perlu dibiasakan. Kalau memang agak terlewat, tiba-tiba udah lewat bismillah, nggak ada salahnya balik lagi ke isti'adzah, kemudian ya untuk min bab ta'awidz 'ala nafs, ya, untuk membiasakan diri kita. Taib. Alhamdulillah, dan kita sudah kemarin bahas tentang Al-Fatihah, dan ini adalah rukun teragung di dalam salat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan apa? As-Shalah. Ya, sebagaimana Nabi SAW menamakan haji dengan Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya apa? Itu rukun paling intinya. Ya. Karena bedanya umrah dengan haji, ya, Arafah. Kalau umrah ada wukuf di Arafah, tidak ada. Nah, begitu juga dengan salat, maka rukun yang paling agungnya adalah Al-Fatihah. Ya, Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, ya, tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan kemarin sudah kita rinci, ya, hukum membaca Al-Fatihah baik bagi imam, ya, ataupun yang makmum. Bahwasanya dalam salat-salat jahriyah, maka seorang makmum, ya, apabila imam sudah membaca Al-Qur'an, baik itu Al-Fatihah atau yang setelahnya, maka yang harus dilakukan adalah menyimak bacaan imam. Ya, di awal Nabi SAW membolehkan makmum membaca berbarengan dengan imam. Itu kemarin kita bahas sejarahnya, ya. Kemudian Nabi SAW menegur, jangan baca kecuali dengan Al-Fatihah. Jadi di awal, ya, semua dilarang kecuali Al-Fatihah. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, Nabi SAW masih merasa terganggu juga, ya, dengan ada yang membaca di belakang Nabi SAW. Maka Nabi SAW, ya, mengatakan jangan baca apapun. Ya, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, menjelaskan bahwasanya setelah sabda Nabi SAW ini disampaikan, maka orang-orang pun stop, tidak ada lagi yang membaca surat Al-Fatihah di belakang Nabi SAW. Maksudnya adalah ketika
jahriyah. Adapun ketika sirriyah, maka ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wujub al-qiraah fi sirriyah. Wajibnya membaca, maksudnya membaca Al-Fatihah di salat-salat sirriyah. Wa amma fi sirriyati faqad aqarrahum 'ala al-qiraati fiha. Adapun di salat-salat sirriyah, ya, yang dari rakaat awal sampai akhir sirriyah, salat apa? Zuhur, terus asar, terus sudah ya. Ya, adapun salat subuh jahriyah semuanya. Kemudian salat maghrib 2 rakaat pertama jahriyah, rakaat ketiga yang terakhir sirriyah. Salat isya 2 rakaat pertama jahriyah keras, adapun rakaat ketiga dan keempat sirriyah. Nah, maka kata beliau Syekh rahimahullahu taala, adapun di salat-salat sirriyah yang Nabi SAW tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, maka ya aqarrahum, menetapkan, artinya membolehkan, membiarkan para sahabat untuk membaca. Nah, dari mana dalilnya? Yaitu hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri khalfal imam. Kami dahulu zaman Nabi, ini beliau berkisah tentang kalau kunna, kalau para sahabat bilang kunna dahulu, itu artinya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu hadis, kalau ada perkataan yang mengucapkan itu sahabat, itu bukan hadis. Bukan hadis. Ada istilahnya athar. Meskipun terkadang ya, athar juga dimaknai hadis, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataan sahabat ya, disebut dengan apa? Athar. Ya. Dan itu ada sanadnya juga, diteliti oleh para ulama. Benar nggak Umar bin Khattab mengatakan ini? Benar tidak Abu Bakar mengatakan ini? Benar tidak Jabir bin Abdullah mengatakan ini? Dan ini riwayat sahih, riwayat Ibnu Majah. Namun perkataan sahabat meskipun bukan hadis, kalau sahabat ini bercerita tentang sesuatu kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya seperti hadis. Jadi kalau istilah hadis itu, ilmu hadis, istilah dalam ilmu hadis mustalah, kalau perkataan sahabat ini maktu, terputus, nggak nyambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang diucapkan oleh Nabi namanya marfu', terangkat. Ya, ada maktu, ada marfu'. Nih sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, biar familiar dengan ilmu hadis juga. Kalau maktu cuman sampai sahabat. Ya, kalau sampai Nabi namanya marfu'. Nah, namun ada beberapa riwayat yang maktu dihukumi atau dinilai seperti marfu'. Karena salah satunya apa? Ketika sahabat menceritakan suatu kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang marfu', ya, yang seperti yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sepakat ini dalil. Ya. Adapun maktu, para ulama beda pendapat. Perkataan sahabat apakah dalil? Ya. Khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, namun yang benar perkataan sahabat, selama ya tidak ada yang menentang dari sahabat-sahabat lain, ya maka itu juga dalil ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di hadis kita ini ya adalah hadis yang maktu, hanya sampai sahabat, namun mengkisahkan tentang kejadian di zaman Nabi SAW. Kunna dahulu. Ya, maka ini seperti marfu. Kalau sudah marfu, sudah jadi dalil. Maka kita pegang hal ini. Kita jadikan pedoman hadis ini. Apa kata beliau? Kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr. Dahulu di zaman Nabi SAW kami terbiasa baca ya Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah dan yang setelahnya, di salat az-zuhur wal asr, di salat zuhur dan
asar khalfal imam, bukan ketika munfarid saja, tapi khalfal imam sebagai makmum. Khalfal imam. Kenapa di generalkan? Kenapa umumkan gak cuman khalfan Nabi, di belakang Nabi? Karena terkadang sahabat gak selalu bersama Nabi. Terkadang diutus ya sebuah pasukan untuk menyerang sebuah tempat operasi militer, gak ada Nabi di situ, mereka sholat jamaah. Biasa kalau makmum di belakang imam, sholat zuhur dan asar pada baca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Wa fir raq'ataini al-ulayaini, dan kami juga membaca di dua ar-raq'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surah, di dua rakaat pertama dengan Al-Fatihah dan juga surat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa 4 rakaat ini kami baca semuanya. Rakaat pertama baca Quran, rakaat kedua baca Quran, ketiga dan 4 baca Quran, zuhur dan asar ini. Adapun 2 rakaat pertama kami bacanya Al-Fatihah dan surat. Al-Fatihah dan surat. 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat bagaimana? Wa fil ukhrayaini, dan di 2 rakaat terakhir, yakni 2 rakaat ketiga dan keempat, terbayang ya, mudah-mudahan ya. Nah, 2 rakaat terakhir, 2 rakaat ketiga dan keempat, ya bi Fatihatil Kitab, hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi sunnah kalau ketika sholat, nah ini dalilnya. Kenapa sih kalau rakaat ketiga sama keempat kok diajarinnya enggak baca surat gitu kan? Seringnya kan gitu ya. Kalau rakaat pertama Al-Fatihah baca surat. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat. Nah, dari dulu kan kita nggak tahu nih. Yang penting saya sholatnya kayak begitu. Dalilnya apa? Nggak tahu. Nah ini perlunya kita. Ya, ittiba, dikatakan ittiba kalau kita mengambil sebuah amalan, melakukan sebuah amalan atau mengambil pendapat kalau kita tahu dalilnya. Kalau kita nggak tahu dalilnya, namanya taklid. Namanya taklid. Jadi di rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah dan surat tambahan. Adapun rakaat ketiga dan keempat itu ya cuman surat Al-Fatihah. Nah ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nah, meskipun Syekh Al-Albani sendiri pun menjelaskan ya bahwasannya termasuk sunnah, kadang-kadang kalau misalnya di rakaat ketiga dan keempat ya kita juga membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi nggak terlarang, justru sunnah, tapi dilakukan kadang-kadang. Setelah di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah membaca surat. Jadi 4 rakaat semuanya baca Al-Fatihah dan surat. Oleh karenanya kalau misalnya seandainya ya barangkali ya, kita lagi sholat ya, kemudian baca Al-Fatihah jadi makmum, subhanallah imamnya nggak ruku-ruku, habis sudah Al-Fatihah kita, apa yang kita lakukan? Baca surat, ya kan? Baca, boleh, ya, boleh. Tapi jarang-jarang. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu, oh imam kita ini kalau baca Al-Fatihah sirriyah, ya, speednya ini kecepatannya sama ketika jahriyah. Ya sudah, kita santai aja baca Al-Fatihahnya, supaya bisa membarengi imam. Nah, ini afdal. Taib. Wa inama ankara tashwisa alaihi biha wa dzalika hina, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adapun yang beliau ingkari yaitu mengganggu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat zuhra bi ashabihi faqal ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
sholat zuhur dengan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW mengucapkan, menyabdakan, ayyukum qara'a sabbihisma rabbikal a'la, siapa di antara kalian baca sabbihisma rabbikal a'la. Ini biasa Nabi SAW dan para sahabat juga ketika menamakan surat, kadang dengan awal suratnya. Kadang anak-anak kan nggak tahu nama surat ya. Ayo baca surat Al-A'la. Surat Al-A'la yang mana ya? Sabbihisma. Bisa tuh. Nah, siapa yang baca sabbihisma rabbikal a'la? Faqala rajulun ana. Saya Rasulullah walam urid biha illal khair. Ya Rasulullah, aku enggak menginginkan kecuali kebaikan. Artinya niatnya baik. Cukup? Nah, kita lihat apakah niat baik dalam melakukan sesuatu itu cukup sebagai alasan. Faqala qad araftu anna rajulan khalajani saya tahu bahwasanya ada salah seorang di antara kalian mengganggu konsentrasiku dengan bacaan surat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sholat zuhur, kalau imam gak baca, jangan baca keras-keras. Jangan baca keras-keras. Sholat sir-sir. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut lagi di riwayat-riwayat berikutnya. Ini riwayat Muslim. Wa fil hadits akhar, di hadits yang lain, kanu yaqra'una khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat terkadang suka baca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pas jadi makmum, fayajharuna bihi. Para sahabat pun mengeraskan suaranya. Jadi kayak lagi halaqah Quran, kayak lagi habis subuh kemudian banyak orang lagi baca Al-Quran rame. Atau seperti nunggu khatib ketika hari Jumat, banyak yang baca Quran. Seperti itu suasana masjidnya. Nah, faqala qallattum alayya al-Quran. Kalian mengacaukan bacaan Al-Qur'anku. Bacaan Al-Quran kalian di belakang aku, kata Nabi SAW, membuat konsentrasiku dalam hafalan Al-Quranku menjadi kacau. Karena berisik. Karena berisik. Nah, waqal, kemudian Nabi SAW mengucapkan, innal musalliya yunaji rabbahu. Seorang yang salat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Subhanallah. Ini perlu kita rasakan juga ketika sholat. Benar-benar seorang itu sedang bermunajat, sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunaji itu artinya dari kata najwa. Ada yang tahu artinya najwa? Bisikan. Ada orang bisik sampai dengan suara keras, itu bukan bisik-bisik namanya. Yunaji rabbahu, sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Artinya lirihkan suaranya. Falyanzur bima yunajihi bihi. Maka perhatikan dengan ucapan yang dia baca ketika bermunajat. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Jangan ganggu satu sama lain di antara kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi bacaan Al-Qur'an jangan karena dia Al-Quran, kita baca kencang-kencang malah mengganggu orang di sekitar kita. Nah, ini kurang baik juga. Ini kan Quran, kamu harus dengerin. Masa kamu terganggu sama Al-Quran? Ya nggak gitu konsepnya. Mohon maaf. Barangkali kalau misalnya ada, subhanallah, kita barangkali di rumah atau mungkin terjadi di masjid-masjid juga, kita di rumah setel murotal kencang-kencang, gimana itu? Murotal itu atau Al-Quran dibacakan bukan untuk kencang-kencangan, bukan. Subhanallah, tetangganya nyetel musik, nggak mau kalah, balas pakai murotal. Bukan seperti ini fungsi
Quran. Disimak dengan lirih, diperhatikan. Bahkan seringnya yang seperti ini justru malah apa? Disetel murotalnya nggak didengerin, dicuekin. Nah, ini nggak adab sama Al-Quran. Bahkan subhanallah ada yang jadiin alarm. Ya. Wah, masya Allah sekarang udah alim, udah hijrah katanya. Alarmnya udah nggak pakai musik-musikan, apalagi koplo-koploan, nggak ada. Pakainya Al-Quran. Ya, ini ekstrim kanan namanya ini ya. Yang tadinya ekstrim kiri, ya nggak peduli dengan agama, ya begitu udah mulai tertarik dengan agama malah jadi ekstrim kanan, kebablasan. Ya harus di tengah. Nah, maka jangan sampai ya kita saling mengganggu, ya, meskipun dengan dalihnya itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Taib. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Al-Bukhari. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, ini yang beliau akan sampaikan ini motivasi untuk kita ketika membaca Al-Quran, perbanyak bacaan kita. Di mana beliau menyampaikan hadis yang mungkin masyhur di antara kita, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Orang yang membaca satu huruf ya dari kitab Allah Al-Quran, maka dicatat buat dia satu kebaikan. Maksudnya apa sih satu kebaikan, satu pahala? Seistimewa apa sih? Maksudnya adalah kita baca satu huruf itu kayak kita melakukan satu amal soleh. Nyingkirkan gangguan dari jalan, duri misalnya. Amal soleh bukan? Berapa amal soleh? Satu. Itu sebanding dengan satu huruf Al-Quran. Subhanallah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, akhi, softnya kurang rapat sini. Kebaikan bukan? Amal soleh bukan? Amal soleh. Itu sebanding dengan satu huruf Al-Quran. Subhanallah. Hasanah. Satu kebaikan, artinya satu amal soleh. Satu huruf, satu amal soleh. Subhanallah. Siapa yang gak tergiur? Ya, kita gak butuh waktu banyak. Berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk membaca satu huruf? Kurang dari 1 detik bahkan. Gak cukup di situ, subhanallah. Falahu bihi hasanah, dia dapat satu kebaikan, artinya dicatatkan buat dia satu pahala amal saleh. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu amal kebaikan ya itu akan dikali 10 kali lipat. Subhanallah. Jadi kita baca ya satu huruf aja, wa gitu ya, itu sama saja kita ya, sudah nyingkirin duri di 10 tempat di jalan. Subhanallah. Itu kalau kita nyingkirin ya dahan jatuh, di situ ada beling, itu butuh waktu berapa banyak itu? Lama. Ya. Nggak perlu butuh waktu banyak kalau kita mau cerdas. Ambil mushaf kita buka, baca. Maka subhanallah betapa ruginya kita waktu terbuang sia-sia ya. Bukannya untuk mengusap halaman per halaman di Al-Quran, tapi mengusap halaman per halaman di sosial media. Subhanallah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, aku gak bilang alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Ya, karena perlu kita pahami orang Arab mengatakan huruf itu dua maknanya. Huruf dua maknanya. Ada huruf hijaiyah, abata, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Itu huruf hijaiyah. Ada huruf ma'nawiyah. Contoh buat yang pernah belajar bahasa Arab, huruf jar. Ya, huruf jar. Ya, min.
Itu satu huruf kan? Ala, satu huruf. Ya, ini satu kata. Ya. Maka Nabi SAW ingin mempertegas, wahai orang Arab, orang-orang yang mengira, orang-orang yang memang terbiasa bahwa huruf itu kadang artinya satu karakter, kadang mengartikan huruf itu satu kata, ya, dipertegas bahwa huruf yang dimaksud di sini adalah huruf satu karakter. Makanya Nabi SAW katakan apa? La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, satu kata. Ya, tapi alifun harfun. Alif dihitung satu pahala sendiri, wa lamun harfun. Lam dihitung pahala sendiri, wa mimun harfun. Mim juga dihitung pahala sendiri. Subhanallah. Beruntung ya kalau kita jadi ahli Al-Qur'an. Maka irilah kita sama anak-anak sekolah zaman sekarang. Subhanallah. Lulus SD hafalan sudah berjuz-juz. Ya. Kita lihat anak kita, Masya Allah, dibanding dengan hafalan kita bapaknya. Malu kita ya, perlu iri ya. Dan ini wajib ya, iri yang dianjurkan karena tidak ada iri, la hasada, tidak boleh hasad illa fitnatain, kecuali dalam dua hal, yaitu dalam hal ilmu yang digunakan atau yang diamalkan ya, yang kedua adalah dalam harta yang diinfakkan. Taib. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, ini di antara syariat Islam di dalam salat, di antaranya adalah at-ta'min, yaitu mengaminkan. Nah, apa arti kata amin? Apa arti kata amin? Ini dipanjangkan a-nya dan mi-nya. Ya, jangan dipanjangkan salah satunya saja. Karena kalau dipanjangkan salah satunya saja artinya berbeda lagi. Amin artinya aman, orang yang aman, amin. Tapi kalau amin di orang yang terpercaya. Biasanya kan orang kita kalau ngaminin kan gitu, amin, amin. Itu benar apa salah itu? Amin. Gak seperti itu. Tapi A-nya dipanjangkan dan Mi-nya juga dipanjangkan. Amin. Amin ini artinya adalah istajib. Kabulkanlah ya Allah ya doa kami, maksudnya doa yang tadi. Karena Al-Fatihah isinya adalah doa ya, terutama di setengah terakhir dari surat Al-Fatihah. Nah, thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ya selesai min qiraatil Fatihah, dari membaca Al-Fatihah, qala amin, maka beliau mengucapkan amin, yajharu wa yamuddu biha sautahu, ya, dijaharkan, dikeraskan ya. Jadi sunnahnya amin itu dijaharkan imam dan dipanjangkan ya. Jangan baca amin ya, amin amin amin, pendek saja, dipanjangkan amin ya. Naam. Wa kana ya'muru al-mutaqaddimina bit-ta'min bu'aida ta'min al-imam fayaqul idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Dan Nabi SAW memerintahkan al-muqtadin, yaitu para makmun ya, bu'aida. Syekh di sini menjelaskan bahwa waktunya makmum mengaminkan itu bu'aid. Bu'aid itu dari kata ba'da ya, ba'da itu setelah. Kalau bu'aid itu isim tasghir, artinya sesaat ya, sesaat setelah takminnya imam. Jadi biarkan imam amin dulu ya, kemudian baru yang makmum mengucapkan amin ya. Meskipun dalam zahir hadisnya tidak harus menunggu imam
Karena Nabi SAW menyabdakan, idza qala al-imam, kalau imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau sudah waladdallin, ya, faqulu amin, maka katakanlah amin. Jadi sudah boleh. Sudah boleh. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat juga mengucapkan amin. Jadi ketika kita sholat jemaah, malaikat juga ikut. Subhanallah. Nah, ini fadilahnya orang-orang yang bersama di dalam jamaah ketika sholat. Wa innal imama yaqulu amin. Wa fi lafdhin idza ammana al-imana fa aminu. Ya, ada lafaz yang lain riwayatnya menyebutkan lafaznya adalah apabila imam mengucap atau membaca amin, maka bacalah kalian amin. Nah, ini artinya sekilas dari hadis ini, ya berarti kita nunggu imamnya mengucapkan amin. Apabila imam sudah mengucap amin, maka ucapkanlah amin. Ya, tapi kalau di riwayat yang pertama cukup kita dengar waladdallin, kita sudah bisa bilang amin. Ya. Dan potongan hadis yang tadi yang pertama itu ujungnya sesungguhnya malaikat juga bilang amin dan imam juga bilang amin. Jadi berbarengan tidak masalah. Ya. Tidak masalah kalau misalnya kita mau mengucap amin barangkali sebelum imam. Wa fi lafdhin idza na'am faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, kalau seandainya aminnya dia ya berbarengan dengan aminnya malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah, Allah hapus seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu fadilahnya kita dapat amin. Banyak fadilah-fadilah yang motivasi kita, mendorong kita supaya sholat itu jangan sampai masbuk. Sholat itu jangan sampai tertinggal. Di antaranya fadilah shaf awal. Lau ya'lamun nas ma fi shaffil awal wa fi takbiratul ihram lastahamu alaih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang-orang tahu apa fadilah di shaf pertama dan takbiratul ihram, dan mereka enggak akan mendapatkan shaf pertama kecuali harus dengan diundi biar dapat semua, lastahamu alaih, tentu mereka akan mengundi. Subhanallah. Gantian dulu anak shaf awal dong. Kan kemarin antum udah. Tapi subhanallah. Ya, ini iman kita sekali lagi diuji. Ini kalau seandainya yang ditaruh di shaf pertama itu sembako barangkali, ya. Atau enggak usah muluk-muluk deh. Ya, duit merah gitu kan. Merah duit berapa tuh? Masya Allah. Udah rame itu shaf awal. Tapi subhanallah, yang Allah janjikan itu jauh lebih berharga dari yang terlihat. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang dikasih sama kita, yang punya kita ini, dunia ini akan hilang, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang abadi kekal. Nah, dan di antaranya juga ini, ya, supaya kita menyegerakan langkah kita ke masjid untuk sholat, supaya apa? Supaya kita dapat aminnya paling tidak. Berapa sering kita ketika ke masjid, ya, tempat wudu, ya, kadang ketemu sahib, ngobrol dulu padahal udah qomat, ya kan? Akhirnya ketinggalan amin. Ini sayang, ya, sayang. Maka jangan sampai kita banyak tertinggal aminnya, mengaminkan al-fatihahnya imam, ya, sehingga kita terluput juga mendapatkan fadilah yang begitu besar, yaitu diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa fi haditsin akhar, di hadits yang lain,
Nabi SAW mengatakan, faqulu amin yujibkumullah. Nah, katakanlah amin, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kalian. Atau yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan cintai kalian. Wa kana yaqul, maksudnya menjawab doa kalian yaitu doa yang ada di Al-Fatihah. Doa yang ada di Al-Fatihah. Wa kana yaqul ma hasidatkumul yahud ala syai'in ma hasidatkum ala salami wat ta'min khalfal imam. Subhanallah. Kata Nabi SAW, orang-orang Yahudi itu gak pernah iri sama kalian wahai kaum muslimin, ya, melebihi irinya mereka ketika melihat kaum muslimin ya saling salam satu sama lain. Gak ada kesempatan apapun kalau mau bicara assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah. Ini yang di masjid, di talim, subhanallah. Jangankan yang di masjid, jangankan yang ta'lim, kadang-kadang yang biduan saja itu mau nyanyi ya assalamualaikum. Masya Allah ya, saking menyebarnya salam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini ajaibnya Islam. Kita mungkin orang Indonesia gak semuanya ngerti bahasa Inggris. Coba ngomong sama orang Inggris muslim, assalamualaikum, bisa jawab pasti. Ngomong sama orang India, assalamualaikum, bisa jawab. Subhanallah, ini luar biasanya agama kita. Bangga kita ya. Bangga kita. Kita gak ngerti bahasa Arab. Orang Arab datang, Syekh ya, Masjid At-Tawab mengundang Syekh Abdul Razak barangkali, subhanallah. Beliau gak pernah kan ceramah pakai bahasa Indonesia. Mungkin yang setelah salam kita gak ngerti. Begitu assalamualaikum, ana yakin gak ada yang gak bisa jawab. Subhanallah. Iri orang Yahudi. Yang pertama adalah, dan yang kedua adalah apa? At-ta'min, mengaminkan. Betapa kompaknya kaum muslimin, waladhdallin, amin. Ya, hampir nggak pernah ditemukan, kalau kita nggak bisa katakan nggak pernah ditemukan. Waladhdallin, amin. Baru 5 detik baru bilang ada yang amin telat. Kayaknya nggak ada ya. Subhanallah. Ya, ini fadilah agama kita, keutamaan agama kita perlu bangga dengannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah salat Isya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Tadi terakhir kita bahas tentang mengaminkan. Subhanallah ya, ini fadilahnya luar biasa. Dan disunnahkan untuk menjaharkan amin. Ya, jahar di sini artinya dengan suara yang didengar oleh orang sekitar, bukan berarti teriak ya. Bukan berarti teriak dengan kencang ya, seperti yang di beberapa soft belakang kemudian sampai soft depannya terdengar, atau sebaliknya dari soft depan sampai soft belakangnya terdengar. Ini tidak disyariatkan. Nah, dan ini subhanallah, ucapan amin ini merupakan fadilah, keutamaan Islam, keistimewaan Islam, di mana agama-agama lain banyak yang hasad, yang iri dengan agama kita. Subhanallah. Ya, ada sebuah wawancara menyebutkan ya, di wawancara tersebut yang diwawancarai baru masuk Islam. Kemudian ditanya sama yang mewawancarai, kebetulan yang mewawancarai masih non muslim ya, apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam ya, kata yang diwawancari ini, salah satunya adalah kaum muslimin itu kalau saya lihat itu di mana-mana tuh kayaknya harus bareng terus. Artinya persaudaraan mereka begitu kental gitu. Berbeda dengan agama saya yang sebelumnya
Ya, kemudian mewawancarai, saya setuju itu. Subhanallah. Artinya apa? Banyak nikmat-nikmat kita sebagai seorang muslim yang mungkin kita nggak kita sadari. Ya. Banyak sekali nikmat-nikmat ya kita sebagai seorang muslim, dan itu nikmat yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kita bagian dari umat Islam. Bukan hanya sekedar kita sebagai seorang muslim pada diri kita sendiri, tapi kita bagian dari umat Islam. Dengan kita muslim, artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin yang lain punya perhatian lebih kepada kita, kan begitu? Harus disapa, harus disenyum, salam harus dijawab, gak boleh ditinggalkan, keliru harus ditegur. Nah, dan ini terlatih di saat apa? Di saat kita berjamaah salat. Salah satunya adalah ketika amin, subhanallah. Begitu kompaknya kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Mau dengan bahasa apapun. Kalau kita lihat di haram, subhanallah, itu pemandangan paling indah sedunia. Ketika sholat jamaah, gak peduli dari manapun, gak peduli bisa bahasa Arab atau tidak, gak peduli warna kulitnya apa, laki-laki perempuan, besar kecil, subhanallah, kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, walabbalin, amin, serentak. Ya. Padahal mereka gak pernah ada yang namanya latihan gabungan, gak pernah itu. Masing-masing sholat di negaranya sendiri-sendiri, gak ada latihan gabungan. Ya kan kalau militer kan biasanya gitu ya, latihan gabungan biar kompak. Ya, biar kalau ada operasi militer bareng-bareng udah gak bingung. Subhanallah. Gak ada saudara kita umroh, kita haji, janjian dengan saudara kita di luar negara kita, kemudian kita bisa sholat dengan sebegitu kompaknya. Makanya gak heran kalau ada non muslim, dia pangkat mungkin jenderal, ketika lihat kaum muslim, masya Allah, nah, saya cuma butuh 10.000 kaum muslimin buat taklukkan seluruh dunia. Kalau kaum muslimin dengan kualitas seperti ini, gak heran ya, peradaban Islam itu hanya berumur paling 20 tahun, butuh waktu sekitar 20 tahunan untuk menguasai peradaban dunia. Bahkan dua negara adik kuasa saat itu, Persia dan Romawi, tunduk sama, kalau boleh dibilang anak kemarin sore. Bangsa Arab yang ketika itu dianggap mereka bukan manusia, remeh-temeh, cuman populasi kecil di padang pasir yang sering dihinakan. Sampai disebutkan ya, orang-orang Arab itu saking dihinakan, mereka dianggap menjijikan. Ya, itu kalau misalnya ada orang Yahudi di Madinah, kalau mau beli makanan, terus ada orang Arab duluan beli makanan, dipegang, gak jadi beli. Subhanallah, gak jadi beli. Orang Yahudi masih belajar ada syariat, ya kan gitu, bersuci dan lain sebagainya. Orang Arab ya, gak ada syariat seperti itu. Subhanallah, datang Islam dari mulai hal-hal yang paling kecil, ya, adab di kamar mandi, wudu, cuci tangan. Siapa yang mengkampanyekan yang pertama kali? Nabi SAW. Membersihkan mulut dengan siwak, ya, setiap kali mau sholat, bukan cuma sehari 2 kali. Berapa kali berarti? 5 kali. Setiap kali bangun tidur. Ya, subhanallah, agama kita memuliakan kita. Agama kita memuliakan kita. Nikmat luar biasa. Kalau kita bahas, subhanallah, nggak ada ujungnya. Ini benar-benar nikmat luar biasa. Tidak hanya nikmat manfaat yang kita akan dapatkan secara ukhrawi, tidak. Duniawi kita dapat, subhanallah. Duniawi kita dapat, luar biasa. Sampai-sampai orang-orang Yahudi pun hasad, iri melihat kita kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan juga wafatkan kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau dijelaskan ulang dari pembahasan kita hari ini, malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enak. Betul. Hmm. Hmm. Oh, Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk. Nah. Hmm. Oh, Masya Allah. Hmm. Masya Allah, surat pendek. Nah, taib. Insya Allah dapat poinnya. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan pertama ini menarik ya. Subhanallah. Bolehkah kita ketika sedang sholat berjamaah, kemudian kita membaca doa istiftah kita sudah selesai, tapi imam belum mulai baca? Boleh tidak kita membaca doa istiftah yang lain? Kan seperti itu ya. Nah, secara pengamalan dari masing-masing riwayat doa iftitah yang ada, ya, dari masing-masing riwayat doa iftitah yang ada memang diriwayatkan secara terpisah. Maka afdalnya kita baca doa iftitah itu tersendiri, tidak digabung antara doa iftitah yang satu dengan iftitah yang lain. Ya. Baik dalam keadaan tertentu seperti itu tadi, ataupun meruntinkan. Ya, kan sebagian ada yang meruntinkan ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah cukup, ya kan? Jangan digabung dengan doa iftitah yang lain, wajhadu wajhiya dan seterusnya. Cukup di situ. Nah, jadi itu. Terus apa yang kita lakukan? Itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, ya, kalau memang ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah sebagaimana yang disarankan oleh Syekh Al-Albani, ya, kalau ada kesempatan membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kalau ada kesempatan baca Al-Fatihah, ya, di setiap diamnya imam, ya. Meskipun beliau sendiri berpendapat bahwa itu sudah mansuh, sudah tergantikan hukumnya, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kalaupun harus membaca sesuatu, maka yang paling afdol adalah membaca Al-Fatihah. Barangkali itu. Ya. Terus kalau misalnya Al-Fatihahnya belum selesai, imam sudah mulai baca, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu wa idza quri'a 'alaikumul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau sudah mulai dibacakan Al-Qur'an, maka ya fastami'u lahu, dengarkan dan diam. Jadi itu adab kita dengan imam kita. Mudah-mudahan pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, yaitu afwan tadi tentang tidak baca surat. Masya Allah, ini antum selangkah lebih maju ya. Karena nanti insya Allah kita masuk ke babnya, tapi singkatnya boleh. Boleh. Al-iktifa bi qiraatil Fatihah, ya, mencukupkan diri dengan membacakan surat Al-Fatihah saja, itu boleh. Ya, boleh. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah nanti dalil-dalilnya kita bawakan di waktunya. Nah. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebagai makmum kan kita kalau bisa nyampaikan
Tapi Imam dalam berdoa kita belum selesai. Masalah ketiga dan keempat itu kita biasa Fatihah dulu apa ikuti imam? Masya Allah, ini pertanyaan penting juga. Ya, barangkali kita salat kecepatan baca imam itu tidak sama dengan kecepatan kita baca di saat sir, bacaan-bacaan sir ya. Karena ketika bacaan-bacaan jahar ya kita menyimak bacaan imam. Nah, namun di bacaan-bacaan sir barangkali Al-Fatihahnya imam membaca lebih cepat dari yang kita baca. Atau barangkali doa-doa yang lainnya, gerakan-gerakan yang lainnya ya, di ketika ruku ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ya, subhanakallahumma wa bihamdika belum bilang Allahumma ighfirli sudah berdiri ya, atau dari sujud tiba-tiba sudah duduk. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Apa sikap kita? Maka sikap kita selama ya kecepatan imam yang dimaksud itu bukan yang melanggar tumakninah, hanya karena kitanya mungkin lebih santai saja bacaannya, maka kita ngikutin gerakan imam, jangan telat. Iya, langsung ruku meskipun kita tidak selesai. Ya, meskipun kita tidak selesai. Tapi kalau misalnya kita bisa selesaikan ya sedikit percepat bacaan kita, ya kita selesaikan. Kemudian segera mengikuti imam. Ya, jangan sampai kita lambat, apalagi gerakan dari berdiri kita sampai ruku kita lambat. Ya, begitu imamnya sudah berdiri, sudah i'tidal, kita baru posisi pas rukunya itu baru tumakninah. Nah, ini juga tidak baik. Ya, tidak baik. Dan nasihat untuk para imam juga ya, dan untuk kita ketika jadi imam ya, sesuaikan dengan jamaah kita. Subhanallah, suatu saat ana pernah ketika safar ada satu tempat sholat dengan musafir lainnya. Subhanallah, ketika pindah dari ruku ke sujud itu begitu pelan. Allahu Akbar. Nah, ini kita juga memperhatikan ya. Maka mas'uliyah, tanggung jawab seorang imam itu memang besar. Ya, harus benar-benar mengetahui keadaan makmumnya, dan insya Allah nanti juga kita bahas tentang bagaimana Nabi SAW begitu perhatiannya dengan para makmum. Ya, jadi dari dua sisi tadi jawabannya. Dari sisi kita, ya kita sudah ngikutin imam selama imamnya tidak terlampau cepat, artinya menghilangkan tumakninahnya. Nah, adapun dari sisi imam, kalau kita jadi imam, ya tentu pengalaman kita jadi makmum ya kita bisa belajar dari situ. Ya, kita sesuaikan dengan keadaan makmum kita. Mudah-mudahan terjawab. Masya Allah, silakan. Terus yang kedua, soalnya kan kita kadang di makmum ini coba lagi baca amin, itu baca sesuatu itu tapi bukan surah, tapi dia baru baca bismillah, terus baru baca surah. Dia baca apa sih? Ada. Wallahu a'lam. Anda baru dengar ini. Ya, bacaan setelah Al-Fatihah, setelah amin. Oh ya. Tapi bukan isti'adzah, bukan basmalah. Bukan basmalah. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang tahu bacaan apa itu. Ya. Nah, Rabbighfirli. Masya Allah. Masya Allah. Taib. Nah, bacaan-bacaan seperti ini yang pasti wallahu alam. Kalau memang kita belum dapati dalilnya, ya, karena ini kaidah ya, kaidah dalam ibadah apapun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah baik sekali panggil kita dengan nama iman. Hai orang beriman. Puji kita ini. Hai orang baik, kan gitu ya. Hai orang baik, hai orang beriman. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Ya.
jangan dahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa agama ini ya yang menetapkan aturan-aturannya adalah Allah dan Rasulnya. Maka jangan kita lampaui dulu ketetapan Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama punya kaidah ya, al-aslu fil ibadat al-hadar. Pada dasarnya untuk urusan ibadah, untuk urusan ritual, maka al-hadar, enggak boleh dilakukan. Sebelum turun ayat wajib sholat itu dilarang. Sebelum turun wajibnya puasa itu hukumnya haram. Enggak boleh kita puasa. Begitu turun ayatnya baru kita melaksanakan puasa. Ya, ini kaidah. Ya, dan kaidah ini berasal dari kaidah-kaidah yang lainnya yang sudah disepakati oleh para ulama dari berbagai madhab. Cuma 4 madhab saja bahkan. Nah, ucapan tadi Allahumma gfirli rabbighfirli wali walidayya. Nah, pertama ya, kalau secara mengkhususkan waktu ini untuk doa tersebut, tentu ini tidak ada tuntunannya. Ya, barangkali ini subhanallah sebagian orang itu suka curi-curi kesempatan, mumpung diaminin sama banyak orang. Ya, maka Robbi firli wali diaminin sama semua jamaah. Alhamdulillah saya diamini supaya makin dimaafkan sama Allah dan juga kedua orang tua saya. Nah, maka ini ide-ide kreatif seperti ini kalau boleh dibilang tidak pada tempatnya, karena ini agama kan gitu. Sama barangkali mohon maaf ya, orang jenazah kalau disolati makin banyak jamaahnya kan makin luar biasa fadilahnya kan ya, keutamaannya makin bertambah. Wah, kalau kayak gitu setiap hari 5 kali disolati, taruhlah depan masjid. Padahal beda salatnya. Nah, barangkali itu. Namun demikian, hadis disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW kalau membaca Al-Quran di dalam salat sekalipun, ya, terkadang pun beliau mengucap doa. Beliau mengucap doa. Artinya doa dalam salat itu tidak terkhusus ketika sujud. Apa doa beliau? Beliau kalau baca melewati ayat azab, ya, ista'adz, beliau minta perlindungan kepada Allah ya, dari api neraka. Ya. Allahumma qina adzab jahannam misalnya. Ya. Allahumma a'idni minan nar misalnya. Dan ketika Rasulullah SAW melewati ayat-ayat rahmah, ayat-ayat kasih sayang tentang surga, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang taat, ya, beliau meminta rahmat. Allahumma arhamni, Allahumma inna as'alukal jannah. Dan ini sunnah, sunnah yang seperti ini. Nah, adapun yang tadi ya, kalau mengkhususkan di tempat-tempat seperti itu, ya, Anda nggak berani bilang itu haram karena Anda nggak tahu apakah benar ada dalilnya. Namun sebagai seorang muslim, nah ini sikap kita, ya, kita ibadah itu ya yang kita amalkan ya ilmu kita yang sekarang ini, ya. Kalau kita ilmu hadis kita, ilmu dalil kita sampai sini, ya itu yang kita amalkan. Ya. Kalau ternyata kita nambah ilmu lagi, belajar lagi, ketemu hadis dan itu sahih, berarti itu lagi yang itu baru kita amalkan. Ya, jadi seperti itu sikap seorang muslim. Ya, sikap seorang muslim tahu ilmu dulu baru beramal, bukan beramal dulu baru cari dalilnya. Nah, ini bahaya. Nanti terkesan memaksa-maksakan dalil. Oh, ini kayaknya nyambung nih dalilnya, cocok nih. Oh, ini cocok nih. Ya, akhirnya terkesan memaksakan dalil. Tapi Islam itu mudah, ya. Tahu dijalankan, nggak tahu cari ilmunya, seperti itu. Tapi untuk saat ini wallahu alam itu nampaknya sejauh ini kalau memang kita belum dapat hadisnya maka tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Masya Allah. Silakan. Membaca sebagai makmum membaca takbir perpindahan ini kemarin sudah sempat kita singgung juga, Masya Allah. Apakah seorang makmum wajib membaca takbir intiqal, perpindahan selain takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram alhamdulillah kita sudah hatam, kita fahami bahwa itu rukun. Semua
baik itu imam, makmun ataupun munfarid. Bagaimana dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram hukumnya wajib di bawah rukun. Hukumnya wajib di bawah rukun. Nah, yang wajib ini dilakukan oleh siapa? Oleh imam, oleh munfarid ataupun makmum. Hanya saja yang menjaharkan takbiratul ihram itu adalah imam. Adapun makmum tetap mengucap takbir, menggerakkan bibir. Sekali lagi, salat itu gerakan dan bacaan itu baru dikatakan bacaan kalau mulut kita bergerak. Termasuk takbir. Jadi takbir antara satu gerakan ke gerakan yang lain, kecuali ruku ke berdiri, sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan. Ya. Begitu juga dengan makmum. Jadi harus tetap takbir intiqal dibaca meskipun tidak dikeraskan. Wajib. Hukumnya wajib. Ya, baik untuk imam ataupun makmum. Hanya saja ya yang perlu kita pahami, sebagian jamaah di beberapa masjid kalau takbir itu Allahu Akbar kayak gitu ya. Nah, kemudian lihat kok sebagian yang masjid-masjid yang suka ada kajian di situ kok nggak ada kedengeran seperti takbir di masjid sebelah. Apa emang makmum nggak boleh takbir kali ya? Enggak, tetap takbir. Ya. Jadi itu untuk takbir baik imam ataupun makmum wajib mengucap takbir. Hanya saja sekali lagi Syekh juga menggarisbawahi bahwa untuk makmum jangan mengeraskan takbir. Imam saja yang mengeraskan takbir, kecuali dalam keadaan jamaah banyak, ya, jamaah banyak, barangkali jamaah yang paling belakang nggak mendengar takbirnya imam, maka ada orang yang menyampaikan takbirnya imam. Ada orang yang menyampaikan takbirnya imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi? Oh, Masya Allah. Dari kanan boleh ya, dari kanan ke kiri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal sholat sunnah, ya. Contohnya misalnya sebelum waktu wajib subuh, Nah, kita ini karena mengejar ketinggalan waktu iqamah, tinggal 2 menit setengah gitu. Kita mau sholat qabliyah. Kalau kita langsung, karena kalau kita baca kita kan mungkin nggak berurutan. Kita langsung baca Al-Fatihah aja gimana kita? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita ditambahkan semangatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejar pahala. Nah, baik, pertanyaan yang luar biasa, ya. Bagaimana kalau kita sedang mengejar 2 rakaat subuh, ya, qabliyah subuh, yang mana ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, ya, banyak kita rugi kehilangan dunia dan seisinya gara-gara ya kita malas sholat qabliyah subuh atau sering tertinggal. Nah, maka jangan sampai tertinggal. Bagaimana kalau misalnya waktunya sedikit, kemudian untuk menyingkat waktu biar tetap dapat 2 rakaat tadi ya, kalau nggak baca setelah Al-Fatihah tadi sudah terjawab ya, boleh nggak baca Al-Fatihah. Mau lebih singkat lagi, nggak pakai iftitah. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa iftitah hukumnya sunnah. Ya, meskipun ada ya ulama yang mengatakan wajib, tapi yang kuat adalah sunnah. Jadi bismillah, takbir, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, waladdallin, amin, ruku. Boleh. Nah, tapi kalau bisa jangan dirutinkan. Artinya itu sesekali dalam keadaan kita darurat, mungkin karena kita lelah ya, atau setelah tahajud kita tidur kebablasan, ya bangunnya ketika pas setelah azan barangkali, tapi tidak dirutinkan. Mudah-mudahan itu. Nah, baik, fadhil. Masya Allah, hukum imam membaca mushaf ketika menjadi imam.
wallahu taala alam, ya, tidak, sejauh ini tidak ada larangan dalam hal itu, ya, tidak ada larangan dalam hal itu melihat mushaf ketika sholat, ya. Namun kembali kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari baca yang mudah saja. Ya, baca yang mudah saja. Ya. Jadi yang kita mampu kita baca. Nah, itu afdal. Kalau mau dibaca agak panjang, ya kita siapkan di luar salat. Ya, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Kalau kita mau panjang dari hafalan kita, ya diulang-ulang. Ya, enggak masalah. Satu rakaat misalnya paling panjang kita hafal dari Al-Qur'an An-Naba misalnya. Ya sudah, baca 10 kali, boleh. Boleh, enggak masalah. Ya, panjang jadinya. Ya, tapi wallahu alam tidak ada larangan mengenai melihat ke mushaf, ya, karena sama-sama membaca Al-Qur'an. Nah, wallahu taala ala wa alam. Baik. Enak, betul. Masya Allah. Baik. Nah, tadi disebutkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, mungkin dulu kita baru sadar sholat setelah lulus SMA, ya kan, banyak dosa kita, atau mungkin bahkan baru-baru ini kita mulai sholat, ya, mungkin baru-baru ini baru sadar untuk jadi orang tua, bakti sama orang tua setelah punya anak. Banyak dosa kita dan kita perlu yang seperti ini. Maka kapan sebenarnya supaya kita bisa pas dengan aminnya malaikat? Maka jawabnya tidak ada yang tahu. Ini hal gaib. Ini hal gaib. Kita nggak tahu. Namun, ya, itu untuk mengenai tentang kapan malaikat mengucap amin, ya. Ya, kita nggak tahu. Wallahu taala ala wa alam. Adapun kapan kita diperintahkan, ini khilaf di antara para ulama tadi, ya. Kalau dari zahir hadis itu tadi waladdallin, idza qala imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam sudah mengucapkan waladdallin, maka ucapkan amin. Begitu kita waladdallin, ya, ucapkan amin. Ya. Ada yang mengucapkan, ada yang berpendapat bahwa harus berbarengan dengan imam. Harus berbarengan dengan imam. Waladdallin, jangan dulu imam. Amin, seperti itu. Ada yang mengatakan bu'aid, sesaat setelah imam. Karena kan susah ya barengin imam mau start bareng imam itu kan syibhul mustahil, ya, setengah mustahil itu. Jadi begitu kita dengar imam sudah mengucap amin, kemudian kita ucap amin. Nah, ini sesuai dengan lafaz hadis, ya, wa idza ammana al-imam fa'aminu. Kalau imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. Nah, wallahu a'lam, ya, ana pribadi lihat dari zahir hadis yang tadi, ya, tidak masalah ketika mengucap waladdallin kemudian kita amin. Makanya disunnahkan untuk memanjangkan amin kita. Amin. Padahal amin gak sepanjang itu. Kalau kita mau baca bisa amin, kan seperti itu. Ya, mungkin di antara hikmahnya adalah supaya makin panjang durasi amin kita. Barangkali di antara durasi kita yang cukup panjang itu, ya, salah satunya ada yang ketempelan atau berbarengan dengan aminnya malah malaikat. Entah kena di depan, entah kena di tengah, entah kena di akhir. Ya. Hanya saja tidak juga dalam artian panjang banget, ya.
imam sudah baca surat kita masih amin, kayak gitu juga. Ya. Ya, paling tidak paling panjang dengan hukum-hukum bacaan yang ada di Al-Qur'an 6 harakat. Amin. Seperti itu. Nah, wallahu taala ala wa ala. Dari akhwat barangkali enggak ada. Baik, fadhil. Masya Allah. Dilarang mendahului imam. Apakah itu untuk bacaan atau untuk artinya gerakan saja atau semuanya, baik gerakan ataupun bacaan. Kalaupun gerakan ya itu kita sudah pahami tidak boleh mendahului imam. Nah, lafaz hadisnya adalah ama yakhaf man yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yubaddila Allah atau al yakhsifullah atau an yubaddilallahu ra'sahu ra'sal khimar. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam, ya, akan Allah ganti ya bentuknya dengan bentuk keledai. Ya, artinya digerakkan atau bacaan? Digerakkan. Ya, digerakkan. Ataupun bacaan, ya, imam membaca dengan sir misalnya. Kita nggak tahu ya, apakah imam sudah baca atau belum. Maka itu akan membebani kita ya. Jadi kita tidak dibebani untuk hal tersebut ya. Adapun gerakan maka tidak boleh mendahului imam ataupun membarengi imam. Namun yang betul adalah setelah imam. Namun jangan terlalu telat juga ya, sampai imam sudah mau melanjutkan ke gerakan lain kita baru gerak. Barangkali mungkin ini pertanyaan betul terkait dengan tadi ya, amin ya. Artinya kan berarti kalau kita waladhdallin amin kita mendahului imam kan seperti itu ya. Barangkali itu maksud pertanyaannya. Maka wallahu a'lam, ya kita kembali lagi ke zahir hadis. Ya, kembali lagi ke zahir hadis tadi. Ya, apabila imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Katakanlah amin. Ada zahir hadisnya maka tidak masalah. Wallahu taala ala wa a'lam. Baik. Barangkali cukup. Nah, alhamdulillah sudah cukup malam. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan-pembahasan yang kita pasti harus membahasnya ya, untuk supaya kita bisa meningkatkan kualitas ya bekal kita kembali ke kampung akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.